Halo guys, balik lagi sama gue Yoshiolo aka Yostiawan dan selamat datang kembali lagi di channel Yoshiolo. Oke guys, jadi untuk hari ini gue lagi mau ngebahas tentang factory outlet. Nah ini tuh sering banget ditanyain ke gue sih lewat DM mengenai apa sih bang sebenarnya factory outlet, apa sih factory outlet itu dan apakah barang-barang dari factory outlet itu barang asli atau palsu. So langsung aja kita jelasin. Oke, pertama ngomongin soal factory outlet dulu deh. Factory outlet itu sebenarnya apa sih? Nah, factory outlet itu adalah toko yang menjual barang-barang surplus, barang-barang buangan pabrik, atau memang barang-barang yang sengaja diproduksi untuk factory outlet gitu. Sebenarnya let's say kita ngomongin contohnya misalkan Coach ya. Nah, kalau Coach ini kan ya oke, mereka punya toko officialnya nih yang bisa kalian kunjungin di mall-mall, tapi mereka juga ada toko factory outletnya yang menjual barang-barang overstock mereka gitu. Misalkan mereka ngebuat atau ngeproduksinya tuh terlalu banyak sehingga tambahannya tuh dibuang ke factory outlet, sekaligus mereka juga jual barang-barang reject mereka yang mungkin masih bisa diselamatin gitu, yang nggak harus sampai dibuang atau dihancurkan gitu. Jadi mereka taruh di factory outlet. Sekaligus itu juga mereka memproduksi barang-barang yang khusus dibikin untuk diperjualbelikan di factory outlet gitu, yang memang benar-benar kualitasnya tuh rada diturunin. Nah jadi itu beneran terjadi guys. Jadi factory outlet itu ada loh brand-brand yang memang mereka tuh ngeproduksi khusus untuk factory outlet gitu, dengan kualitas jahitannya yang mungkin lebih jelek dan lain-lainnya gitu ya. Nah dikarenakan hal tadi, otomatis harga yang dijual oleh factory outlet ya, toko-toko factory outlet itu udah pasti bakal lebih murah dan lebih terjangkau. Nah, dan tentunya pasti ada banyak banget yang mengunjungi factory outlet. Nah, mungkin kalian mikir kayak, wah kalau kayak gitu ya tinggal bikin aja factory outlet yang banyak guys. Nah, sebenarnya tuh nggak kayak gitu caranya. Jadi factory outlet itu biasanya selalu ditaruh di sebuah wilayah yang lumayan jauh dari perkotaan. Jadi kalian mesti jalan lumayan jauh gitu kan ya, lumayan effort lah untuk menuju ke factory outlet, barulah kalian bisa berkunjung ke factory outlet yang isinya tuh nggak cuma satu brand. Jadi factory outlet itu pasti selalu bersebelahan dengan brand-brand yang lainnya gitu. Jadi nggak cuma satu doang gitu. Kalau kalian mengunjungi sebuah wilayah factory outlet, pasti ada lebih dari 30 sampai 50 brand, mungkin ratusan kali. Nah, salah satu contoh factory outlet yang ada di luar negeri itu yang pernah gue kunjungin ya, itu di Paris ada yang namanya La Valley Village, dan juga di California itu ada yang namanya Citadel Outlet, yang kebetulan gue beli jaket ini di sana, makanya ini gue mau bahas. Sekaligus juga ada satu lagi yang pernah gue kunjungin itu di Florida, yaitu Sawgrass Mills. Itu adalah toko factory outlet terbesar yang ada di Amerika, dan di sana tuh ada banyak banget brand-brandnya, dari brand-brand Amerika seperti kayak American Eagle, dan juga ada Levi's ya kan, terus juga brand-brand yang Eropa seperti Gucci. Tapi yang jelas di satu factory outlet wilayah itu tuh pasti ada banyak banget brand-brand. Nah selain itu untuk di Indonesia sebenarnya tuh baru aja dibuka nih, namanya Villaggio Outlet gitu. Gue jujur belum pernah kesana, tapi yang jelas dari yang gue lihat dari review dari orang-orang yang ada di TikTok, katanya di sana pun harganya nggak jauh beda gitu, nggak terlalu kayak, nggak beda jomplang gitu loh. Kalau misalkan Coach yang kayak misalkan kalian beli di factory outlet yang di luar, itu harganya itu benar-benar jomplang banget, sampai banyak orang yang bisa ngejual barangnya kembali di Indonesia dengan harga yang lebih tinggi ya, di resell, di just tip gitu-gitu. Nah selain itu apakah kualitas barang yang dikeluarkan oleh factory outlet itu pasti bagus? Ya sebenarnya sih bagus-bagus juga sih sebenarnya sih, tapi memang nggak sebagus kalau di butik lah gitu ibaratnya. Dan selain itu juga kondisi atau bentuk dari toko-toko yang ada di factory outlet itu pasti nggak bakal sebagus toko-toko officialnya yang kalian bakal temuin di mall-mall di perkotaan gitu. Mereka sengaja membuat layoutnya tuh yang benar-benar simple dan tentunya bisa dibilang modular lah. Modular dalam artian walaupun misalkan di season atau rilisan sebelumnya tuh warnanya tuh warna merah dan season berikutnya warna kuning, otomatis kan harus ganti menyesuaikan warnanya kan. Nah kalau misalkan di factory outlet itu mereka sudah disetting sedemikian rupa sehingga mau warna apapun di rilisan apapun tuh tetap cocok di display di tokonya, kurang lebih seperti itu. Nah sekarang ada banyak banget orang yang ngejual barang-barang palsu dengan kedok factory outlet. Nah kalau kemarin kan factory reject, nah kalau ini factory outlet nih, ada banyak
banyak banget yang menggunakan ya kedok-kedok itulah gitu. Nah ini bakal gue coba bahas gitu ya. Jadi oke. Semua barang factory outlet itu pasti bisa dibilang original ya. Jadi yang kalian bisa temuin di factory outlet yang ada di luar negeri, yang di Indonesia, yang di Villagio, itu sudah dipastikan original karena memang itu dijual oleh brandnya gitu. Tapi dengan catatan mereka ngejual barang-barang yang mungkin nggak terlalu laku, mereka ngejual barang-barang yang mungkin ada sedikit kecacatan produksi juga, tapi masih bisa diselamatin, nggak sampai harus dimusnahkan. Sekaligus mereka juga sengaja menjual barang-barang dengan kualitas yang lebih rendah, tetapi di satu tempat yang dimana udah pasti itu akan ada banyak banget pengunjung, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian ditawarkan barang factory outlet, sebaiknya untuk bisa memastikan apakah barang tersebut itu original atau tidak, kalian coba minta bon pembeliannya, resipnya. Karena biasanya orang yang membeli di factory outlet itu biasanya mereka akan menjual kembali untuk bisa mendapatkan margin, untuk bisa mendapatkan untung gitu. Dan kadang-kadang ya udah pasti mereka udah punya bonnya. Atau kalau misalnya kalian just tip gitu ya, just tip di saat orangnya memang lagi ke factory outlet, itu sudah dipastikan original. Tetapi kalau misalkan ada satu toko yang memiliki stok factory outlet sampai 500 sampai 1000 pieces dan juga warnanya lengkap semua, itu patut dipertanyakan karena factory outlet itu lagi-lagi mereka menjual barang seadanya aja guys. Jadi kalau misalkan habis ya habis gitu, nggak bakal mereka restock lagi sebenarnya, karena balik lagi mereka menjual barang-barang yang dari season sebelumnya gitu, dari rilisan sebelumnya. Misalkan nih barang produk dirilis tahun 2024 dan akhirnya kita sekarang berada di tahun 2026 misalkan gitu. Nah, yang kita lihat di toko itu rilisan tahun 2024 dan sisanya tinggal sisa 3. Kalau misalnya kita beli itu 3-3-nya, ya udah mereka nggak bakal ngeproduksi lagi itu karena itu rilisan tahun 2024 gitu. Sementara kita udah di 2026. Kalau misalnya kita mau beli lagi, pasti kita belinya yang rilisan tahun ya 2026 gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Jadi jangan sampai kalian tuh ditipu atau dibego-begoin sama seller di saat mereka menjual kalian barang palsu dengan kedok factory outlet gitu ya. Nah jadi intinya pokoknya kalian jangan takut juga kalau misalnya kalian mau beli barang factory outlet, itu nggak ada masalahnya juga ya selama kalian beli di tempat yang terpercaya atau kalian datengin sendiri nih factory outletnya ya kan. Dan mungkin kalian bisa coba-coba cek-cek tuh yang Villagio factory outlet yang ada di Indonesia. Gue sih belum pernah kesana, tapi ya dari review-reviewnya gue bisa asumsikan bahwa mungkin pilihan-pilihan barangnya itu kurang menarik, sekaligus harganya juga nggak terlalu signifikan bedanya dengan harga yang ada di toko yang bisa kita temuin di perkotaan. Nah, kalau misalkan kalian nemu nih beberapa seller yang menjual barang-barang factory outlet, jangan lupa untuk selalu cek reputasi tokonya, ya kan? Yang harga yang mereka jual tuh berapa. Kalau misalkan diskonnya tuh diskon parah banget, ya udah pasti itu kemungkinan besar adalah KW gitu. Jadi di saat kita melihat sesuatu hal yang kayak ini too good to be true deh gitu kan, kayak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, ya mungkin memang bener, mungkin karena memang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, ya udah pasti tidak sesuai dengan yang kalian pikirkan gitu, kurang lebih seperti itu. Oke guys, jadi ya itu sedikit penjelasan lah mengenai factory outlet. Semoga dengan konten ini kalian teredukasi. Semoga dengan konten ini kalian kedepannya juga tidak gampang dibego-begoin sama seller-seller di luar sana yang kepengen ngejualin kalian barang-barang palsu dengan kedok factory outlet gitu guys ya. Oke guys, gue Yoshiolo Akay Yusawan. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe ke channel Yoshiolo, and I'll see you guys in the next one. Goodbye.